Dan terlihat ya ada truk dan juga mobil yang lewat ya. Itu merupakan tol Pasuruan Probolinggo. Dan juga terlihat ada seseorang yang sedang melubangi plastik, teman-teman, yang akan digunakan untuk menanam semangka ya. Karena di daerah ini banyak petani yang menanam semangka maupun melon. Oke teman-teman, lokomotif lewat di jalur rel yang berbelok, melewati di antara rimbunya tanaman tebu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ada lokomotif kecil lewat di antara tanaman tebu, teman-teman, yaitu lokomotif Skoma milik pabrik gula Kedawung dengan nomor 07 dengan membawa rangkaian lori kosong, teman-teman. Sepertinya tidak membawa rangkaian lori kosong yang panjang, teman-teman, hanya sedikit ya, mungkin ada 10 lori ini, teman-teman, yang dibawa oleh lokomotif Skoma nomor 07. Oke teman-teman, lokomotif lewat di samping persawahan ya. Dan juga terlihat jauh di sana itu ada jalan tol, teman-teman. Dan terlihat ya ada truk dan juga mobil yang lewat ya. Itu merupakan tol Pasuruan Probolinggo. Dan juga terlihat ada seseorang yang sedang melubangi plastik, teman-teman, yang akan digunakan untuk menanam semangka ya. Karena di daerah ini banyak petani yang menanam semangka maupun melon. Oke teman-teman, dari sini terlihat ya ukuran lokomotifnya ini lebih kecil daripada gerbong lorinya, teman-teman. Dan tampak di depan atau di atas lokomotif itu ada lampu rotator ya, teman-teman. Namun sekarang lampu rotatornya sudah tidak berfungsi. Dulunya lampu rotator ini digunakan semua lokomotif, teman-teman. Tidak hanya lokomotif nomor 07 ini, melainkan juga lokomotif besar. Karena dulu wajar jalur lori tebu pabrik gula Kedawung masih jauh-jauh, teman-teman. Apalagi jalurnya ada yang melipir jalan raya sehingga membutuhkan lampu rotator.
Waduh, sepertinya ada lori yang anjlok teman-teman. Coba kita lihat ya. Dan ternyata benar teman-teman, ada salah satu roda lori yang keluar dari jalur rel. Oke, saya naik di atas lori teman-teman untuk meringankan beban dari operator yang mengangkat lori. Oke, cukup diangkat oleh 3 orang saja teman-teman. Dan roda lori yang anjlok sudah berhasil kembali ke atas rel. Dan lokomotif akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Untuk lokasi terbangnya ini sudah nyampe teman-teman. Lihat ya, ada tebu-tebu yang sebagian sudah dipanen. Oke, setelah sampai di lokasi panen tebu atau tebang tebu, lokomotif akan mendorong lori-lori kosong ini supaya dekat dengan lokasi tebang tebu teman-teman. Oke, asisten masinis memindahkan jalur atau lidah wesel menuju ke arah yang lurus. Terlihat roda lokomotifnya selip teman-teman, karena jalur di depan ini masih tertutup rumput ya. Dan harus ditabur pasir supaya roda lokomotifnya tidak selip teman-teman. Oke, lokomotif mencoba mendorong lagi teman-teman, dan akhirnya berhasil mendorong lori-lori kosong ini menuju ke kebun tujuan. Ternyata roda lokomotif selip lagi teman-teman. Sebenarnya harus ditabur pasir lagi ke atas rel, dan benar saja operator menabur pasir di atas rel. Oke, dicoba lagi teman-teman. Oke, perlahan-lahan lokomotif bergerak lagi ya, mendorong lori-lori kosong. Oke teman-teman, setelah mendorong lori-lori kosong ini menuju ke kebun tujuan, lokomotif akan pulang ke pabrik lagi teman-teman. Dan beginilah sensasi naik di lokomotif teman-teman. Suaranya sangat kencang sekali teman-teman. Dan beginilah ketika roda lokomotif lewat di atas rel. Terlihat nameplate di lokomotif bertuliskan Skoma teman-teman, Skoma, yang berarti lokomotif ini buatan Jerman ya, yang didatangkan
ke pabrik gula Kedawung di tahun 1950-an. Jadi dulunya lokomotif kecil ini bertugas menarik lori-lori berisi tebu dari jalur rel yang tidak bisa dilewati oleh lokomotif besar. Jadi cerita dari para operator lokomotif ini, jalur terjauh dulu bisa memakan waktu 2 jam perjalanan teman-teman, yaitu ke arah Gayam ya, di Kecamatan Gondang Wetan. Karena memang jalannya lokomotif ini pelan teman-teman, tidak bisa kencang seperti lokomotif besar Keiyo Yashima. Oke teman-teman, terlihat relnya ini menyatu dengan alam ya, yaitu rerumputan. Karena memang jalurnya ini tidak pernah diganti ya, atau relnya ini tidak pernah diganti. Jadi sejak zaman Belanda ya beginilah bentuk relnya teman-teman, tidak pernah ada penggantian. Jadi seperti lokomotif berjalan di atas rumput. Terlihat cat dari lokomotif ini sudah banyak yang mengelupas ya. Terlihat warna-warna lokomotif terdahulu dari warna hijau, oranye hingga sekarang warna kuning. Oke teman-teman, lokomotif lewat di jalur rel yang berbelok, melewati di antara rimbunnya tanaman tebu. Dan ternyata saya baru sadar teman-teman, lampu lokomotifnya masih menyala ya, meskipun di siang hari. Dan operator yaitu Pak Sitris turun dari lokomotif untuk mengamankan perlintasan teman-teman. Dan setelah melewati perlintasan, terlihatlah gerbang dari pabrik gula Kedawung di sisi selatan ini teman-teman.
Dan Pak Sutris akhirnya membuka gerbang supaya lokomotif bisa masuk ke dalam pabrik gula. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.